Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan karunia kepada kenikmatan kita semua sehingga kita bisa berkumpul dan hadir yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam marilah kita aturkan, marilah kita tunjukkan kepada baginda kita Nabi Allah kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, baik, sebelumnya kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ibu Mayar sebagai dosen pengampu pada mata kuliah penguatan internal, dan kami juga terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini dari awal hingga akhir, dan semoga dari video ini juga bermanfaat. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi itu tentang kontrol. Jadi sebelum kami menjelaskan materi ini, sebelumnya kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 terdiri, yang pertama itu Mardi Mansyah, itu saya sendiri, yang kedua itu Panda Yumarta, yang ketiga Rijalul Iksan Andra, dan yang keempat yaitu Zeldi Alex Mahendra. Ya, untuk materi bagian pertama yang akan dijelaskan oleh saudara Rijalul Iksan. Kepada Iksan dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Bersama materinya itu definisi kontrol audit. Definisi awal, LR Diksi pada awal tahun 1905 menyatakan bahwa sistem pengecekan internal yang layak bisa menghilangkan kebutuhan akan audit yang terperinci. B. Definisi kontrol bagi akuntan publik. Auditor independen di Amerika memandang definisi tersebut terlalu luas untuk tujuan mereka. Oleh karena itu, kontrol internal dipecah menjadi dua menurut Statement of Auditing Standard atau SAS nomor 1. Yaitu yang pertama definisi kontrol. Definisi kontrol menurut ICPA atau Komite on Auditing Procedure, yaitu kontrol internal adalah rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran yang diterapkan di perusahaan untuk mengamankan aktiva. C. Definisi kontrol bagi auditor internal. Auditor internal memandang kontrol sebagai penggunaan semua sarana perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Selanjutnya, model-model internal kontrol. Pertama ada model KOSO. Model KOSO terdiri atas lima komponen pengendalian internal sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pengendalian atau kontrol environment. Yang B, penentuan risiko atau risk assessment. C, aktivitas pengendalian atau kontrol aktivitas. D, informasi dan komunikasi, communication and information. E, penguasaan atau monitor. B, itu modal Soviet. Control objective for information and related teknologi atau COBIT merupakan sekumpulan dokumentasi best practice yang dapat membantu organisasi untuk menjembatani gap antara risiko, kebutuhan kontrol, dan permasalahan teknis. Yang C, model socio. Model socio dikembangkan oleh CICA atau Criteria of Control Board of the Canadian Institute of Chartered Accountant. Yang D, model Cadbury. Yaitu model Cadbury ini mempunyai juga 4 komponen seperti model socio, tetapi mempunyai terminologi yang mirip model socio atau tanpa informasi and communication. Yakni model ini pertama kali muncul dalam suatu laporan yang berjudul Internal Control and Financial Reporting. Next. Manfaat kontrol.
Itu ada berbagai manfaat kontrol. Yang pertama, kontrol dapat dipandang sebagai alat ukur seorang menentukan apakah standar yang telah dicapainya dan apakah seorang telah menyelesaikan pekerjaannya. Dengan demikian kontrol menjadi sarana mengendalikan diri sendiri. B. Kontrol dapat memusnahkan godaan untuk melakukan kecurangan. C. Kontrol yang baik tidak hanya melindungi organisasi, tetap juga karyawan. D. Dengan menerapkan sistem kontrol tepat, manajer sebagai agen dapat memberikan keyakinan yang memadai kepada pemilik mengenai pengelolaan perusahaan yang telah dijalankan. Next, yaitu sistem kontrol. Sistem kontrol itu ada masukan, pemrosesan, pengeluaran, umpan balik, dan kontrol. Jadi, dalam sistem produksi, masukan terdiri atas karyawan, mesin, dan bahan mentah. Pemrosesan mengubah bahan mentah menjadi produk. Yaitu keluaran adalah produk jadi. Sistem kontrol mencakup kontrol produksi yang mengatur arus bahan buku jasa serta inspeksi keluaran. Kontrol yang membandingkan keluaran dengan standar melalui inspeksi atau pengamatan terkomputerisasi. Umpan balik mengomunikasikan varian atau penyimpanan ke elemen pemrosesan. Tindakan koreksi membuat pemrosesan menjadi lebih baik untuk mencapai standar yang diinginkan. Next, itu standar-standar operasi. Yang pertama ada standar operasi, yaitu standar akuntansi biaya, standar tugas, standar industri, standar storage, dan standar estimasi terbaik. Standar tersebut bersifat wajar, mengandung faktor-faktor toleransi layak mencerminkan kondisi saat ini dan akan menghasilkan tujuan yang diinginkan. Sekian materi dari saya, akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Iksan yang telah menjelaskan materi bagian pertama. Untuk selanjutnya itu Saudara Alex untuk menjelaskan materi yang lanjutan dari sebelumnya. Pada Alex di Baiklah, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh rekan saya, yaitu mengenai standar-standar kontrol internal. Standar kontrol internal ada dua, yang pertama standar umum dan standar rinci. Standar umum terdiri dari yang pertama keyakinan yang wajar, yang kedua perilaku yang mendukung, yang ketiga integritas dan kompetensi, yang keempat tujuan kontrol, yang kelima pengawasan kontrol. Selanjutnya standar rinci terdiri dari yang pertama dokumentasi, yang kedua pencatatan transaksi dan kejadian dengan layak dan tepat waktu, yang ketiga otorisasi dan pelaksanaan transaksi dan kejadian, yang keempat pembagian tugas, yang kelima pengawasan, dan yang terakhir akses dan akuntabilitas ke sumber daya dan catatan. Selanjutnya itu karakteristik kontrol. Karakteristik kontrol ada 7. Yang pertama tepat waktu, yang kedua ekonomis, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat fleksibilitas, yang kelima menentukan penyebab, 6 kelayakan, dan yang ketujuh masalah-masalah dengan kontrol. Selanjutnya itu mengenai sarana untuk mencapai kontrol. Yang pertama itu organisasi. Organisasi sebagai sarana kontrol merupakan struktur peran yang disetujui untuk orang-orang di dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan ekonomis. Yang kedua itu kebijakan. Suatu kebijakan adalah kenyataan prinsip yang membutuhkan, menjadi pedoman, atau membatasi tindakan. Yang ketiga itu prosedur. Prosedur adalah sarana yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang keempat itu personalia. Personalia itu orang-orang yang dipekerjakan atau ditugaskan harus memiliki kualifikasi untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Bentuk kontrol terbaik di samping kinerja masing-masing individu adalah supervisi. Yang kelima itu akuntansi. Akuntansi merupakan sarana yang sangat penting untuk kontrol keuangan pada aktivitas dan sumber daya. Akuntansi merupakan penjaga gawang keuangan dalam organisasi. Yang keenam itu penganggaran. Penganggaran adalah sebuah pernyataan hasil-hasil yang diharapkan yang dinyatakan dalam bentuk numerik. Selanjutnya yang terakhir itu pelaporan.
Pelaporan yaitu manajemen berfungsi dan membuat keputusan berdasarkan laporan yang terima. Oleh karena itu, laporan harus tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Alex yang telah menjelaskan eh, materinya. Nah, selanjutnya itu pada Saudara Fandi untuk melanjutkan atau mempresentasikan materi sebelumnya. Pada Saudara Fandi, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih pada moderator yang telah memberikan saya waktu. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang kontrol. Dampak pengaturan organisasi terhadap kontrol internal. Perampingan operasi yang dilakukan manajemen agar lebih ekonomis dan efisien dapat berdampak besar terhadap fungsi kontrol internal tradisional. Auditor selalu memperhatikan kejadian-kejadian yang menyebabkan kontrol dikurangi atau diubah demi mencapai efisiensi yang lebih tinggi sehingga meningkatkan kinerja pegawai atau organisasi. Selanjutnya, pengurangan kontrol atau organisasi virtual. Dengan perampingan dan pengaturan organisasi, manajemen sebenarnya telah mempertanyakan konsep tradisional pada aspek-aspek operasi yang memiliki banyak kontrol tradisional. Aspek-aspek ini mencakup utang usaha, persediaan, piutang usaha, pengangkutan, dan penjualan. Organisasi virtual didasarkan pada asas saling percaya dan memberikan tanggung jawab dan akuntabilitas ke organisasi yang paling baik menjalankan fungsinya. Audit kontrol. Tujuan audit kontrol yaitu kontrol memang diterapkan. Yang kedua, kontrol secara struktural memang wajar. Yang ketiga, kontrol dirancang untuk mencapai tujuan manajemen khusus atau untuk mencapai ketaatan dengan persyaratan yang ditentukan. Yang keempat, kontrol memang digunakan. Yang kelima, kontrol secara efisien melayani tujuan tersebut. Yang keenam, kontrol bersifat efektif. Dan yang terakhir, manajemen menggunakan keluaran yang dihasilkan sistem kontrol. Secara rinci, auditor harus menelaah elemen risiko kontrol, menentukan tujuan sistem kontrol, menelaah tujuan untuk menentukan kesesuaiannya dengan kebijakan organisasi atau dirancang untuk memastikan ketaatan dengan persyaratan internal atau eksternal. Yang selanjutnya memeriksa dan menganalisa sistem kontrol untuk menentukan kewajaran susunannya, yaitu terdapat kriteria, metode pengukuran kondisi, dan metode laporan. Selanjutnya menelaah operasi sistem kontrol, dan yang terakhir menentukan apakah sistem kontrol memiliki karakteristik berikut. Fleksibilitas, yaitu dengan pengidentifikasian penyebab, ketepatan waktu, akuntabilitas, kelayakan, dan penempatan. Auditing COSO. Selanjutnya auditing COSO. Audit internal yang dirancang untuk mempertimbangkan konsep kontrol COSO yang baru menjadi lebih rumit dibandingkan audit kontrol internal yang tradisional. Kebanyakan meningkatnya kesulitan muncul dari kebutuhan untuk mempertimbangkan kontrol lunak yang melekat pada filosofi COSO dan juga lebih banyak pendekatan tradisional yang dilakukan dalam audit kontrol. Prosedur yang ia susun mengakui kebutuhan untuk mengembangkan dan menggunakan pendekatan yang unik untuk mengevaluasi kontrol lunak. Metode ini menggunakan masukan dari manajer dan pekerja yang berhubungan dengan aspek-aspek yang diaudit. Selanjutnya, aspek audit risiko kontrol. Risiko kontrol adalah kemungkinan bahwa kontrol yang telah ditetapkan tidak bisa dideteksi adanya penyimpangan. Risiko kontrol merupakan hasil kompromi antara penelaahan aktual atas semua kejadian dan transaksi serta penelaahan dari sampel-sampel yang representatif. Risiko kontrol tersebut juga mencakup pertimbangan atas metode kontrol dan kualitas orang-orang yang memfungsikan proses kontrol. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Fandi yang telah menyampaikan eh, bagian materinya. Ya, yang selanjutnya itu yang saya lanjutkan sendiri. Eh, yang pertama atau lanjutannya yaitu aspek audit risiko kontrol. Nah, dari
risiko kontrol ini juga kemungkinan bahwa kontrol itu telah ditetapkan tidak bisa dideteksi adanya penyimpangan. Nah, risiko kontrol ini juga merupakan hasil kompromi antara penelahan aktual atas semua kejadian dan transaksi serta penelahan dari sampel-sampel yang representatif. Nah, risiko kontrol ini juga mencakup pertimbangan atas metode metode kontrol dan kualitas orang-orang yang memfungsikan proses kontrol ini. Nah, selanjutnya itu kontrol-kontrol operasi internal. Nah, di dalam kontrol-kontrol operasi internal ini itu ada juga kriteria dan tujuannya. Nah, dari kontrol ini juga yang tidak memadai atau tidak efektif pada departemen produksi atau pemasaran dapat menyebabkan kerugian dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan departemen akuntansi. Nah, jutaan dolar terbuang percuma akibat program yang tidak efektif. Sebagaimana halnya kontrol keuangan, kontrol atas aktivitas non keuangan juga harus berpegangan pada tujuan dan kriteria. Nah, kontrol keuangan ditetapkan juga sesuai prosedur akuntansi diterima umum. Sementara kontrol non keuangan itu harus ditetapkan sesuai dengan prinsip dan teknik manajemen yang dapat diterima. Selanjutnya itu fungsi dan kontrol manajemen. Nah, dalam setiap 4 fungsi manajemen itu ada kriteria kinerja yang dapat diterima memang dibutuhkan, yang jika terpenuhi dan akan memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan akan tercapai. Untuk perencanaan aktivitas penelitian dan pengembangan ini membutuhkan prosedur-prosedur formal untuk mengendalikan pembuatan rencana pengembangan produk atau bisa juga aktivitas pembelian yang akan dibutuhkan atau membutuhkan prosedur-prosedur formal untuk mengawasi pemilihan pemasok potensial. Nah, dari fungsi dan kontrol manajemennya juga ada pula kontrol yang berlebihan. Kontrol ini banyak contohnya. Memang telah dilakukan secara berlebihan. Lapor kontrol juga seharusnya membantu manajer mengendalikan aktivitas mereka sendiri. Seringkali dipersalahkan karena yang pertama itu terlalu tebal, yang kedua terlalu rumit, yang ketiga terlalu umum, yang keempat terlalu klise, yang terakhir itu menyesatkan. Mengapa kontrol tidak berjalan? Meskipun kontrol dirancang untuk membangun atau membantu manajer melakukan pekerjaannya dengan lebih baik, banyak manajer memandang kontrol sebagai ancaman. Nah, atau sebuah tantangan yang harus diatasi. Stearns mendefinisikan itu ada 4 relasi terhadap sistem kontrol. Yang pertama dianggap sebagai permainan, yang kedua dianggap sebagai sabotas, yang keempat maaf, yang ketiga informasi tidak akurat, yang terakhir itu ilusi kontrol. Nah, efek yang disfungsional ini merupakan gabungan dari proses teknis, perilaku, dan administrasi. Seperti yang pertama perbedaan pribadi, kontrol yang berlebihan, yang ketiga tujuan yang saling bertentangan, yang keempat dampak terhadap kekuatan dan status, yang terakhir penekanan yang salah pada sistem kontrol. Nah, sebagai tambahan, para ahli operasi kontrol telah mengidentifikasi serangkaian penyebab yang lebih sederhana atas kegagalan sistem kontrol untuk beroperasi sebagaimana diinginkan. Nah, penyebab-penyebabnya itu yang pertama itu apati, yang kedua keletihan, yang ketiga penolakan dari eksekutif, yang keempat kompleksitas, yang kelima aspek efisien. Selanjutnya itu hal-hal yang perlu diingat dari kontrol ini. Nah, audit internal harus ingat bahwa audit yang baik tidak bisa dihafal dan dilakukan di luar kepala. Tidak ada dua organisasi yang benar-benar sama. Juga tidak ada organisasi yang sama baik pada masa ini maupun pada masa yang lalu. Auditor juga harus menelah kontrol internal menggunakan cara pandang manajemen serta tetap mempertimbangkan orang, waktu, lingkungan, risiko, dan kondisi. Ya, baik. Itu penyampaian materi yang terakhir dari saya. Eh, Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dari kelompok 2 yang telah
menjelaskan, kami telah juga dari kelompok 2 mempresentasikan materi tentang kontrol ini. Semoga dari video ini teman-teman bermanfaat, dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan materi dari awal hingga akhir. Eh, jadi mohon dimaklumi, dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Mayat sebagai dosen pengampu pengauditan internal, dan kepada teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sekian dari saya. Saya sebagai selaku moderator mohon undur diri. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Sekali bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.